Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembelajaran kali ini, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Di video kali ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji, perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Yang pertama yakni jujur. Apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar perkataan jujur? Jika kita jujur, maka kita tidak akan bohong, baik perkataan maupun perbuatan kita. Jujur secara bahasa, dalam bahasa Arab, yakni siddiq, artinya benar. Sedangkan menurut istilah, yakni kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Lanjut, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Innal birri yahdi ilal jannah. Artinya, hendaklah kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Di dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai kita berperilaku tidak jujur. Misalnya, kita berbohong kepada orang tua kita, berbohong kepada guru-guru kita, atau sering berbohong dengan teman-teman kita. Maka itu telah menunjukkan perilaku tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Contohnya lagi, dalam berdagang, tidak boleh menipu, tidak boleh curang, atau ketika kita ulangan, tidak boleh menyontek. Maka yakinlah ketika kita berperilaku jujur, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan dan apa sih manfaat atau hikmah dari berperilaku jujur? Manfaat dan hikmah dari perilaku jujur itu sangat banyak. Di antaranya yang satu, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah, inilah 3 di antara beberapa manfaat atau hikmah dari perilaku jujur. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu amanah. Apa sih itu amanah? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Yang kedua, amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan sebagainya. Amanah ini berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya atau orang yang berhak menerimanya. Lanjut, Quran surah Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunul
takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Jadi diharapkan agar kita selalu menjaga amanah. Jagalah amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah penjaga amanah dan setiap kalian akan ditanya tentang amanah tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, macam-macam amanah. Amanah yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang tadi yang Ibu sudah bacakan. Kemudian selanjutnya amanah Allah kepada manusia. Allah menitipkan amanah kepada manusia itu yang pertama sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, berkurban, dan lain-lain. Kemudian amanah yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Quran surah Nisa ayat 58 yang tadi juga Ibu sudah bacakan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian contoh ketika amanah, contoh perilaku amanah ketika dititipi barang atau uang, ya. Ketika dititipi barang atau uang, maka bisa menjaga amanah tersebut. Kemudian, pemimpin yang amanah. Ketika diberikan jabatan seorang pemimpin, maka dia amanah terhadap siapa atau apa yang dipimpinnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An ibni Umar anin Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam qala kullukum ra'ikul wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Selanjutnya, amanah yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Surah Al-Mu'minun ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Dan selanjutnya, manfaat atau hikmah perilaku amanah. Inilah beberapa di antara hikmah atau manfaat dari perilaku amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau interaksi antar sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Kemudian yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, pembahasan yang ketiga tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Yang ketiga, seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang kokoh yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar.
Istiqomah itu terkait dengan ucapan dan perbuatan serta niat kita. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan kita untuk senantiasa bersifat istiqomah. Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Contoh istiqomah, tetap taat setelah Ramadan. Istiqomah setelah Ramadan, artinya 1 bulan sudah digembleng, sudah diberikan pendidikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan, maka setelah Ramadan kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Ramadan itu pula yang dilakukan di luar Ramadan. Tidak hanya di dalam bulan Ramadan saja. Kemudian doa agar diberi ketetapan hati. Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa agar diberi ketetapan hati oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikkan hati. Doanya, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu. Atau wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Kemudian, agar istiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya juga, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi ada beberapa macam doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ikuti. Nah, yang terakhir, hikmah perilaku istiqomah. Apa sih manfaat dari kita berperilaku istiqomah? Istiqomah itu memiliki banyak manfaat bagi kita. Yang pertama diantaranya, orang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut, rasa sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan, dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Yang ketiga, orang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat, maka akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 3 pembahasan, yakni jujur, amanah, dan istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat video pembelajaran ini bagi kita semua. Dan kita sama-sama mengakhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.